Halo semua, apa kabar kalian? Ya, gue harap kalian baik-baik saja. Oke, pada video kali ini gue akan menceritakan alur cerita film Jepang bergenre tawuran yang berjudul Shiritsu Bakalea Koukou. Singkatnya, drama ini akan menceritakan tentang dua sekolah yang berbeda kasta dan juga latar belakang yang terpaksa harus digabung menjadi satu untuk memperbaiki reputasi sekolah yang buruk. Yang mana sekolah laki bernama STM Bakada yang berisi para yangki atau berandalan sekolah yang setiap harinya dihabiskan hanya untuk tawuran saja. Sama seperti STM Oya dan Suzuran, di STM Bakada terlihat banyak sekali coretan di setiap tembok di sana. Namun berbeda dengan SMA Katalia yang berisi para siswi-siswi cantik yang terlihat sangat pintar dan berpenampilan menarik. Oke, tanpa banyak bacot di awal, mari simak video ini sampai habis. Di awal kita akan diperlihatkan STM Bakada yang sedang melakukan tawuran di sekolahnya sendiri melawan musuh bubuyutannya, yakni STM Ukanjin. Yang mana anak-anak STM Bakada menghabiskan waktu mereka hanya untuk tawuran saja sekaligus menjaga nama baik sekolah. STM Bakada sendiri dipimpin oleh siswa terkuat di sana. Ia bernama Tatsuya dan tentu saja ia selalu diikuti oleh teman-temannya. Yang pertama ada Asada, yakni siswa paling cool di sekolah. Yang kedua ada Noguchi, yakni murid paling bodoh dan juga ceroboh. Kemudian ada murid bernama Maya yang sangat sensitif dan langsung marah jika disinggung soal penampilannya yang seperti perempuan. Selanjutnya ada Shohei, murid yang tidak punya nyali sama sekali ketika bertarung. Dan yang terakhir ada duet maut, yakni Yuki dan Makoto yang selalu bertarung bersama. Sedangkan STM Ukanjin sendiri dipimpin oleh seorang murid yang sangat kuat bernama Mazuka. Akan tetapi dari pertarungan tersebut tidak ada yang keluar sebagai pemenang, karena secara tiba-tiba terdengar sirine mobil polisi dari arah luar yang langsung membuat mereka semua bubar. Di sisi lain, sekolah yang akan bergabung dengan STM Bakada adalah SMA Katalia yang diketuai oleh siswi cantik bernama Fumi, yang mana Fumi ini merupakan gadis berbakat dan yang paling pintar di SMA Katalia. Pada scene ini diperlihatkan ketika Fumi sedang berpidato di hadapan semua temannya, secara tiba-tiba kepala sekolah datang dan langsung memberitahu bahwa SMA Katalia akan segera digabungkan dengan STM Bakada, sekolah yang terkenal sering melakukan tawuran. Mengetahui hal itu, terlihat Fumi dan anak-anak SMA Katalia pun sedikit terkejut. Begitu pula dengan anak-anak STM Bakada. Tatsuya dan kawan-kawannya sangat syok setelah mendengar informasi bahwa sekolahnya akan segera digabungkan dengan SMA Katalia yang berisi para gadis cantik. Gape? Oi, koba! Baka da nakunanno ka? Lantas, Tatsuya dan kawan-kawan pun langsung pergi ke ruang guru untuk menolak penggabungan dua sekolah tersebut. Akan tetapi, para guru tidak bisa berbuat apa-apa karena ini semua adalah keputusan langsung dari kepala sekolah. Yang mana ternyata alasan kepala sekolah ingin menggabungkan STM Bakada dan SMA Katalia adalah agar STM Bakada bisa menjadi lebih baik dan reputasi buruk bisa hilang di mata masyarakat. Karena tentu saja anak-anak SMA Katalia yang akan digabungkan merupakan murid-murid terpilih dan sangat berprestasi. Sementara itu terlihat Tatsuya sedang melamun galau di atas sekolah. Dan di sini ia berniat untuk keluar dari STM Bakada jika penggabungan itu benar-benar terjadi. Karena Tatsuya pernah berjanji kepada para alumni bahwa ia akan selalu menjaga nama baik STM Bakada. Namun untungnya Asada yang datang pun langsung menenangkan Tatsuya dan mengingatkan kembali bahwa apapun yang terjadi Tatsuya harus tetap melindungi nama baik STM Bakada. Tak lama berselang Shohei pun datang dan mengabarkan bahwa plang sekolah milik STM Bakada telah diambil oleh anak-anak STM Ukanjin.
Seketika itu juga, tanpa rasa takut, Tatsuya dan Asada pun langsung menghampiri base camp dari STM Ukanjin untuk mengambil kembali pelang sekolahnya. Ketika melihat pelang sekolahnya dibakar, sontak Tatsuya pun mengamuk, dan pertarungan 2 versus banyak pun terjadi. Pada pertarungan itu terlihat di awal Tatsuya dan Asada berhasil mengalahkan para bawahan dari STM Ukanjin. Akan tetapi ketika 2 petinggi STM Ukanjin datang, Asada pun mulai terpojok dan hampir disayurin di sana. Namun untungnya anak-anak STM Bakada yang lainnya datang membawa pasukan, dan pertarungan STM Bakada dan STM Ukanjin pun berlanjut. Singkat cerita, 2 petinggi STM Ukanjin berhasil dikalahkan. Dan seketika itu juga Tatsuya pun langsung mengambil kembali pelang sekolah STM Bakada. Akan tetapi ketika sampai di sekolah, Tatsuya dan kawan-kawan dibuat terkejut ketika melihat pelang sekolahnya yang sudah diganti dengan pelang SMA Catalia. Yang mana ternyata anak-anak SMA Catalia sudah datang ke STM Bakada. Bahkan di sana terlihat semua meja dan peralatan sekolah sudah diganti menjadi barang-barang bersih dan layak pakai. Lantas Tatsuya yang melihat hal itu pun langsung marah kepada Fumi. Karena Fumi telah membuang semua meja bekas alumni STM Bakada yang sangat berharga. Karena meja peninggalan senior merupakan sebuah tradisi turun-temurun yang ada di STM Bakada. Lantas Tatsuya dan kawan-kawan pun langsung pergi mencari meja-meja tersebut yang telah dibuang ke tempat pembuangan sampah. Akan tetapi apesnya anak-anak STM Bakada tidak sengaja bertemu dengan jagoan kampung di daerah itu, yakni geng Masauga yang langsung mengajaknya tawuran karena STM Bakada telah memasuki wilayahnya tanpa izin. Namun tentu saja anak-anak STM Bakada yang gak gentar sama sekali, mereka pun langsung meladeni tawuran dari geng tersebut. Pada pertarungan tersebut, terlihat anak-anak STM Bakada dapat dengan mudah membantai satu persatu anggota dari geng tersebut. Dan setelah pertarungan usai, mereka semua kembali mencari meja-meja peninggalan alumni mereka. Di sisi lain, Fumi yang sedang berjalan sendirian tidak sengaja melihat dan memperhatikan anak-anak STM Bakada yang sedang mencari meja-meja mereka. Seketika itu juga Fumi flashback ke masa lalunya ketika ia masih kecil. Yang mana pada saat sang ibu yang ingin pergi ke luar negeri pernah memberikan sebuah gantungan kunci boneka kepadanya. Namun barang berharga milik Fumi itu malah dibuang oleh sang nenek. Lantas Fumi pun langsung mencari gantungan kunci itu dan berhasil menemukannya. Seketika itu juga Fumi pun tersadar dan sedikit merasa bersalah karena telah membuang meja-meja berharga milik Tatsuya dan kawan-kawan. Keesokan harinya di sekolah, Fumi dan teman-temannya melihat Tatsuya dan kawan-kawannya berhasil menemukan serta membawa kembali meja-meja berharga mereka ke sekolah. Lantas Fumi pun menghampirinya dan langsung menantang Tatsuya untuk memperebutkan jabatan ketua OSIS yang baru jika mereka menginginkan meja-meja legend itu kembali ke kelas. Akan tetapi jika Fumi yang menang, maka anak-anak STM Bakada harus mengikuti peraturan sekolah Catalia yang sopan, bersih, dan disiplin. Mendengar hal itu, Tatsuya yang suka akan tantangan pun langsung menyetujuinya.
Dan jika Tatsuya yang menang, maka SMA Catalia harus mengizinkan pelang es tembak Ada dipasang lagi di depan sekolah. Sebelum hari penentuan ketua OSIS baru tiba, kedua calon berusaha untuk mempromosikan diri mereka agar bisa terpilih. Terlihat Tatsuya yang tidak mau kalah mulai mengikuti apa yang dilakukan Fumi di kelas. Bahkan anak-anak es tembak Ada berinisiatif untuk membagikan brosur agar memenangkan suara pemilihan ketua OSIS baru. Hingga suatu ketika Tatsuya diberitahu bahwa sebelum pemilihan dimulai, ia harus membuat sebuah pidato yang bagus seperti visi misinya sebagai ketua OSIS. Seketika itu juga Tatsuya yang tambeng pun langsung kebingungan karena dirinya sama sekali tidak mengerti tentang pidato. Bahkan Tatsuya semakin dibuat pusing karena tiba-tiba semua teman-temannya tidak mau membantu dan malah pergi meninggalkan Tatsuya sendirian. Akan tetapi di siang harinya teman-temannya mulai kepikiran dengan nasib Tatsuya di sekolah yang sedang membuat naskah pidato sendirian. Pada akhirnya teman-temannya pun memutuskan kembali ke sekolah dan membantu Tatsuya untuk membuat naskah pidato. Dan alhasil mereka semua pun berhasil menyelesaikan naskah pidato tersebut. Hari penentuan ketua OSIS yang baru pun tiba. Tampak Tatsuya yang sedang berangkat ke sekolah, ia melihat anak kecil yang sedang dipalak oleh gembelan. Awalnya Tatsuya ragu untuk menolongnya karena ia takut terlambat ke sekolah. Namun Tatsuya memutuskan untuk membantu bocil itu. Akan tetapi setelah Tatsuya berhasil membantai dua gembelan yang mengganggu, seketika itu juga para kawanan gembelan itu pun datang. Dan pertarungan 1 versus banyak pun terjadi. Pada pertarungan tersebut, tampak Tatsuya sedikit kesulitan, karena ia yang hanya seorang diri harus melawan mereka semua yang juga menggunakan senjata. Akan tetapi, pada akhirnya Tatsuya berhasil membantai mereka semua dan langsung bergegas pergi ke sekolah. Di waktu yang sama di sekolah, Fumi sebagai calon OSIS dari SMA Catalia sudah mulai menyampaikan pidatonya terlebih dahulu. Bahkan sampai selesai pun Tatsuya belum juga datang ke sekolah. Hingga pada akhirnya kepala sekolah memutuskan bahwa Fumi lah yang terpilih menjadi ketua OSIS yang baru. Fumi, omedetou. Tak lama kemudian, akhirnya Tatsuya pun sampai ke sekolah dengan penampilan yang urakan karena habis bertarung. Tentu saja Tatsuya langsung meminta maaf kepada teman-temannya karena telah menyia-nyiakan kesempatan ini. Setelah Fumi berhasil menjadi ketua OSIS yang baru, kini anak-anak es tembak Ada mau tidak mau harus mengikuti aturan yang telah dibuat oleh Fumi. Akan tetapi tentu saja Yangki tetaplah Yangki. Terlihat di sana Tatsuya dan kawan-kawan tidak menaati peraturan yang ada. Bahkan mereka memakai kembali meja legend peninggalan alumni yang sudah tidak layak pakai untuk belajar di kelas. Sementara Fumi yang melihat hal itu kembali memperingatkan Tatsuya dan kawan-kawan agar menepati janjinya untuk mengikuti peraturan SMA Catalia. Dan jika Tatsuya dan kawan-kawan kali ini berhasil mematuhi peraturan itu selama 1 minggu tanpa ada yang dilanggar, maka Fumi akan mentraktir mereka semua yakiniku bento yang harganya cukup mahal. Mendengar hal itu, lantas Tatsuya dan kawan-kawan yang gak pernah makan enak, akhirnya mereka pun setuju dan akan mematuhi peraturan SMA Catalia. Keesokan harinya, anak-anak es tembak Ada pun mulai mengikuti peraturan yang dibuat oleh SMA Catalia. Terlihat mereka semua mampu bersikap baik serta mengikuti peraturan yang ada.
Bahkan ketika sekolah rival mereka, yakni STM Ugasi mengajak tawuran, mereka memilih mengabaikannya dan malah menyuruh anak-anak STM Ugasi untuk datang lain kali, serta menunda tawurannya. Karena tentu saja anak-anak STM Bakada sedang ingin menaati peraturan yang ada, agar mereka bisa makan yakiniku bento. Yakiniku bento. 来週また来てくれる？ Keesokan harinya ketika Tatsuya dan teman-temannya datang tepat waktu ke sekolah, Shohei malah melanggar peraturan yang ada karena telah terlambat ke sekolah. Yang mana ternyata Shohei sedang berada di ruang guru dan sedang disidang oleh pihak sekolah dan juga pihak kepolisian karena ia telah dituduh telah melakukan pencurian dompet ketika di taman kemarin. Namun sebenarnya Shohei tidak melakukan aksi pencurian itu karena kemarin ketika ia akan berkencan dengan pacarnya, secara tiba-tiba ada seorang pria bertopeng yang menabraknya dan seketika itu juga menjatuhkan sebuah dompet. Akan tetapi karena dompet tersebut jatuh tepat di hadapannya, ia pun langsung mengambilnya. Lantas polisi pun menuduh Shohei adalah pelaku pencurian dompet tersebut. Mengetahui hal itu, lantas Tatsuya dan kawan-kawan pun langsung pergi ke ruang guru, serta mencoba untuk membela Shohei. Karena tentu saja mereka percaya bahwa Shohei tidak mungkin melakukan hal kotor seperti itu, yang bisa membuat nama baik STM Bakada menjadi tercoreng. Akan tetapi, karena di sini Tatsuya dan kawan-kawan tidak mempunyai barang bukti yang kuat, alhasil pihak sekolah akan mengeluarkan Shohei jika terbukti ia melakukan pencurian tersebut. Di sisi lain, Tatsuya dan kawan-kawan yang ingin membuktikan bahwa Shohei bukanlah pencurinya memutuskan untuk pergi ke taman sambil mencari pelaku sebenarnya. Namun ketika mereka sedang menunggu datangnya sang pencopet, secara tiba-tiba mereka malah dikejar oleh geng Masauga. Dan tentu saja Tatsuya dan kawan-kawan memilih untuk kabur, karena mereka punya urusan yang lebih penting. Di tengah pelariannya, Tatsuya dan kawan-kawan tidak sengaja melihat Fumi yang sedang diganggu oleh gembelan di sana. Sontak Tatsuya pun langsung bergegas menolongnya serta membantai para gembelan itu. Ternyata alasan Fumi ada di sana adalah karena Fumi juga sedang mencari sang pelaku sebenarnya, agar nama SMA Katalia tidak ikut tercoreng akibat masalah ini. Akhirnya mereka pun sepakat untuk bekerja sama mencari pencopet tersebut. Karena sebenarnya tujuan mereka sama, yakni hanya untuk melindungi nama baik sekolah mereka masing-masing. Mereka lalu mulai membagi dua kelompok yang ditentukan melalui Jankenpon. Dan setelah itu mereka semua mulai berpencar mencari di mana keberadaan sang pencopet tersebut. Hingga pada akhirnya Tatsuya tidak sengaja melihat pencopet itu sedang melakukan aksinya kembali. Seketika itu juga Tatsuya pun langsung mengejarnya dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Singkat cerita, Tatsuya pun berhasil menangkap pencuri itu dengan melemparkan sebuah benda tepat mengenai bagian leher, hingga pencuri itu pun terjatuh. Dan tentu saja setelah pencuri itu berhasil tertangkap, alhasil Shohei dinyatakan tak bersalah. Keesokan harinya, Tatsuya dan kawan-kawan menyambut kembali datangnya Shohei di sekolah dengan penuh kegembiraan. Akan tetapi, secara tiba-tiba mereka malah dihadang oleh Fumi yang menyuruhnya memakai sepatu indoor. Karena Tatsuya dan kawan-kawan dianggap melanggar peraturan karena telah membantai para gembelan kemarin. Dan pada akhirnya Tatsuya dan kawan-kawan mau tidak mau harus patuh dengan peraturan SMA Katalia. Alhasil, Tatsuya dan kawan-kawan pun harus menggunakan sepatu indoor sesuai peraturan yang telah mereka sepakati. Akan tetapi, Yangki tetaplah Yangki. Tampak Tatsuya dan yang lainnya tetap tidak menaati peraturan itu dan malah mengabaikannya. Keesokan harinya, SMA Katalia mengumumkan murid terbaik di sekolahnya. Dan seperti pada tahun-tahun sebelumnya, tentu saja di peringkat pertama adalah Fumi. Lalu di peringkat 2 dan 3 diduduki oleh dua siswi cantik bernama Saya dan Sayuri. Dan karena kemenangannya itu, di kelas para teman-temannya memberikan bunga kepada Fumi dan saya sebagai bentuk penghargaan. Akan tetapi, di saat Fumi dan yang lainnya sedang asik merayakan kemenangan itu, Sayuri malah bolos di jam pelajaran, yang mana ia ternyata sedang jalan-jalan santuy di atap gedung. Terlihat ia tidak sengaja menjatuhkan sepatunya dan hampir mengenai Maya yang berada di bawah.
Seketika itu juga Maya pun langsung bergegas pergi ke atas sekolah untuk mencegah Sayuri yang seperti ingin bunuh diri. Akan tetapi Sayuri ternyata hanya ingin berjalan-jalan saja dan tidak berniat untuk bunuh diri. なわけないじゃん。 Namun di sini Maya sadar bahwa Sayuri sedang tidak baik-baik saja. Ternyata alasan Sayuri nekat ingin mengakhiri hidupnya adalah karena dirinya depresi dengan sang ayah yang melarang keinginannya yang ingin menjadi seorang atlet. Dan sang ayah malah memasukkannya ke sekolah wanita yang tidak lain adalah SMA Catalia. Di sisi lain, Maya yang khawatir dengan Sayuri, ia pun memutuskan untuk menemani Sayuri dan mencoba untuk menenangkannya. Akan tetapi, di suatu tempat, mereka berdua malah dihadang dan diejek oleh murid dari sekolah lain. Tanpa banyak bacot, Maya pun langsung maju melawan mereka sendirian. あれ若田の制服じゃん。こんな女みてえな顔したやつじゃ。ごきげんよう。何回言ったらわかんだおら。 Singkat cerita, Maya berhasil membantai musuh-musuhnya. Dan setelah itu, Maya pun kembali berusaha menenangkan Sayuri. Dan di sini Maya menceritakan masa lalunya yang hampir sama seperti Sayuri. Yang mana ketika Maya masih kecil, ibunya memperlakukan Maya seperti seorang perempuan. Karena pada saat itu, sang ibu menginginkan anak perempuan yang membuat Maya sering diejek oleh teman-teman masa kecilnya. 女っぽいとか言われると歯止めが効かなくなる。 Bahkan ketika dewasa, Maya juga hampir bunuh diri karena depresi. Namun untungnya ia berhasil dihentikan oleh Tatsuya. Dan semenjak berteman dengan Tatsuya dan kawan-kawan, hidupnya pun mulai berubah menjadi lebih baik hingga sekarang. Setelah mendengar hal itu, tampak Sayuri sedikit luluh. Akan tetapi dirinya terlihat masih kecewa dengan teman-temannya. Karena Sayuri menganggap bahwa dirinya tidak ada teman untuk cerita tentang masalah hidupnya. 君みたいに必死になってくれる友達もいないし。 Di sisi lain, Tatsuya yang menyadari bahwa Sayuri dan Maya sedang bolos jam pelajaran, mereka semua pun memutuskan untuk mencarinya dan membagi dua kelompok, serta berpencar agar bisa cepat menemukan Sayuri dan Maya. Akan tetapi, di tengah pencariannya, kelompok Asada tidak sengaja dihadang oleh para gembelan. Seketika itu juga, Noguchi pun turun tangan untuk menghadapi mereka dan menyuruh yang lainnya untuk lanjut mencari. Setelah sekian lama mencari, akhirnya mereka semua sadar bahwa mungkin saja Maya dan Sayuri masih ada di sekolah. Alhasil mereka pun memutuskan untuk kembali ke sekolah untuk menemui Sayuri. Sesampainya di sekolah, Fumi pun berlari menghampiri Sayuri dan langsung menamparnya. Di sini Fumi mengatakan bahwa Sayuri tidak sendirian dan teman-temannya akan selalu ada untuk menjadi teman curhat jika Sayuri sedang ada masalah. Sementara itu, Fumi pun berterima kasih kepada Tatsuya karena telah mau membantunya untuk mencari Sayuri. Keesokan harinya, kita akan diperlihatkan Asada yang sedang jalan sendirian menuju sekolah. Tidak sengaja, ia bertemu dengan teman-teman SMP-nya yang bernama Kamoto yang langsung menghina Asada dengan mengatakan bahwa ayah Asada adalah seorang penjahat dan mantan narapidana. Mendengar hal itu, sontak Asada pun marah dan langsung memukulnya hingga terjatuh. Akan tetapi, akibat kejadian itu, Asada terpaksa harus diskors. Karena orang tua Kamoto yang merupakan orang kaya menuntut pihak sekolah Bakada untuk mengeluarkan Asada dari sekolah. Dengan alasan karena telah memukul Kamoto. Terlihat di sana, Asada hanya bisa terdiam saja tanpa adanya pembelaan dari dirinya. Sehingga hal itu membuat pihak sekolah kesulitan untuk membelanya. Sementara itu, Tatsuya dan kawan-kawan yang mengetahui hal itu pun memutuskan untuk mendatangi sekolah dari Kamoto.
Dan setelah Tatsuya berhasil menemukan Kamoto, secara mengejutkan Tatsuya malah bersujud serta memohon kepada Kamoto agar mencabut tuntutannya. おめえのせいで徹夜がやめろ頼む徹夜許してやってくれ頼む Di sisi lain, Fumi tidak sengaja bertemu dengan Asada yang sedang bekerja paruh waktu. Lantas mereka berdua pun mengobrol, dan di sini Asada menceritakan masa lalunya, bahwa memang benar ayah Asada itu adalah seorang mantan narapidana. Karena dulu ayah Asada tidak sengaja menabrak orang di jalan hingga tewas, dan karena peristiwa itu Asada pun menjadi depresi dan hilang kontrol. Bahkan Asada juga pernah dikeluarkan dari sekolah lamanya. Hingga suatu ketika Asada bertemu dengan Tatsuya di sebuah tempat yang membuat Asada kembali menemukan jati dirinya. Karena Tatsuya mau menerima Asada sebagai teman, walaupun Asada memiliki masa lalu yang kelam. Keesokan harinya, Kamoto bersama orang tuanya, mereka kembali datang ke sekolah untuk melanjutkan tuntutannya tersebut. Bahkan di sini, Ibu Kamoto juga menghina Asada dan anak-anak STM Bakada yang harus segera dikeluarkan dari sekolah. Mendengar hal itu, lantas Fumi pun langsung angkat bicara, serta membela anak-anak STM Bakada dengan mengatakan, jika ada yang menghina siswa-siswa dari sekolahnya, maka dirinya tidak akan tinggal diam. Hingga pada akhirnya Kamoto pun tersadar, dan ia pun mengajak ibunya pergi dari sana, serta mencabut tuntutannya itu. Alhasil, Asada pun tidak jadi diskors dan kembali bisa masuk sekolah. Keesokan harinya, Tatsuya tidak sengaja bertemu dengan anak-anak STM Shinji yang langsung menghina STM Bakada. Mereka menganggap bahwa kini STM Bakada sangat lemah karena sudah bergabung dengan sekolah wanita. Sontak Tatsuya yang tidak terima pun langsung ingin menggulung mereka. Akan tetapi secara tiba-tiba Pak Guru yang datang langsung menghentikan keributan tersebut. Lantas Tatsuya dan kawan-kawan akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan mereka. Sementara itu, sepulang sekolah, Fumi menemani saya untuk pulang karena saya selalu diganggu oleh penggemar rahasia yang menyukainya. Kita sebut saja Falcon. Di sisi lain, Asada yang tidak sengaja mendengar obrolan Fumi tentang saya, ia pun menawarkan diri untuk membantunya sebagai balas budi karena Fumi telah membantunya ketika kasus kemarin. Di perjalanan pulang, Tatsuya dan anak-anak STM Bakada lainnya tidak sengaja melihat salah satu murid STM Bakada yang sedang disayurin oleh anak-anak STM Shinji. Melihat hal itu, sontak Tatsuya pun langsung menendang salah satu dari mereka. Alhasil terjadilah kecot antara kedua STM tersebut. Hingga akhirnya Tatsuya memutuskan mengajak STM Shinji untuk tawuran esok hari jam 10 di lapangan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Keesokan harinya, saya yang ingin sedang berangkat sekolah, secara tiba-tiba ia dihadang oleh Falcon yang langsung menculiknya serta membawanya ke sebuah gudang. Di sisi lain, Fumi pun mendapatkan SMS dari saya yang memberitahu bahwa saat ini dirinya sedang diculik dan sedang ada di sebuah tempat. Seketika itu juga, Fumi pun langsung pergi ke sana bersama Asada. Akan tetapi, Tatsuya yang tidak sengaja mendengar hal itu pun tidak bisa membantu Fumi, karena anak-anak STM Bakada sudah berjanji akan berperang melawan STM Shinji. Dan tawuran antara kedua STM itu pun dimulai. Terlihat pada peperangan tersebut, STM Bakada jauh lebih unggul dari segi kekuatan serta kemampuan.
Sementara itu, di waktu yang sama, Asada yang sudah sampai di sebuah gudang, ia pun langsung membantai mereka yang menghadangnya. Dan dengan mudah, Asada pun berhasil membantai mereka semua. Akan tetapi, di tengah pertarungan, secara tidak diduga Falcon mengancam akan menusuk saya jika Asada tetap melawan. Alhasil, Asada pun harus pasrah disayurin oleh mereka hingga babak belur. Tak lama kemudian, Tatsuya dan anak-anak es tembak kada yang lainnya pun datang dan langsung membantu Asada, serta membantai Falcon dan kawan-kawan setelah sebelumnya berhasil mengalahkan STM Shinji. Setelah semua masalah itu selesai, terlihat kini Fumi semakin dekat dengan Tatsuya karena Tatsuya datang di saat yang tepat. Keesokan harinya, Fumi dan kawan-kawan mendapat info bahwa sekolahnya akan segera kedatangan seorang wartawan majalah yang akan meliput keadaan sekolahnya. Lantas Fumi dan kawan-kawan yang mengetahui hal itu pun langsung senang dan bersemangat karena Fumi sangat ingin sekolahnya dicap baik oleh masyarakat. Maka dari itu, Fumi pun langsung menyuruh Tatsuya dan kawan-kawan untuk berpenampilan rapih ketika nanti para wartawan datang. Namun Tatsuya menolaknya. Alhasil Fumi dan kawan-kawan pun menyuruhnya untuk tidak datang ke sekolah saja. Sepulang sekolah, Fumi dan saya mengajak Tatsuya dan Asada untuk makan enak di restoran. Setelah selesai makan, Fumi tidak sengaja bertemu dengan teman lamanya yang bernama Risa yang sudah dikeluarkan dari sekolah. Dan tampak kini Risa malah menjadi gadis yang begajulan. Yang mana ternyata Risa bermaksud untuk membalas dendam kepada sekolah Catalia karena telah mengeluarkannya. Keesokan harinya, secara mengejutkan, plang sekolah Catalia sudah dalam keadaan dicoret-coret oleh seseorang. Lantas Fumi dan kawan-kawan yang melihat hal itu dengan cepat langsung membersihkan coretan itu sebelum para wartawan datang. Di sisi lain, Tatsuya dan kawan-kawan memutuskan untuk langsung pergi mencari pelaku pencoretan tersebut. Lantas mereka pun mulai mendatangi satu persatu STM-STM yang ada di sana. Akan tetapi, walaupun semua STM sudah mereka kunjungi, namun mereka masih belum menemukan pelakunya. Kemudian ketika di base camp, Tatsuya tidak sengaja teringat dengan pacarnya Risa yang pernah bertemu dengannya. Ditambah pacar Sohei yang menginfokan bahwa pelaku pencoretan itu adalah Risa, karena Risa telah menjelekkan sekolah Catalia di sosial media. Mengetahui hal itu, Tatsuya dan kawan-kawan pun langsung bergegas mencari Risa. Sementara itu, di waktu yang sama, para wartawan yang ingin meliput sudah datang di sekolah. Namun, untungnya semua bisa berjalan dengan lancar karena Tatsuya dan kawan-kawan yang sedang mencari keberadaan Risa. Setelah wartawan selesai meliput, secara mengejutkan datanglah Risa dan pacarnya ke sekolah yang berniat akan mengganggu acara itu. Namun di waktu bersamaan, Tatsuya dan anak-anak es tembak kada datang, dan pertarungan mereka pun terjadi. Tampak pada tawuran tersebut, mereka bertarung cukup sengit hingga malam hari.
Sementara Fumi terus berusaha untuk menyadarkan Risa. Dan pada akhirnya Risa pun mulai tersadar dan langsung menyuruh pacarnya untuk menghentikan pertarungan itu. Namun ternyata pacar Risa menolaknya. Dan seketika itu juga Tatsuya pun langsung memukulnya hingga terjatuh. Di sisi lain, para wartawan yang tidak sengaja melihat tawuran itu pun langsung memarahi serta menghina anak-anak STM Bakada. Seketika itu juga Fumi pun membela Tatsuya serta menjelaskan bahwa itu semua mereka lakukan demi nama baik sekolah. Dan Tatsuya yang mendengar hal itu pun terkejut serta baper kepada Fumi. Dan ia pun menganggap kini Fumi menjadi sahabatnya. Wih, Tatsuyaの仲間になりさせて。仲間仲間 Saat di sekolah, para murid mendapatkan kabar buruk di internet karena ada seseorang misterius yang telah menjelekkan serta menyebarkan berita hoax di sosial media tentang SMA Catalia Cabang 2. Dan karena hal itu, kini SMA Catalia menjadi dicap buruk oleh masyarakat. Bahkan para orang tua murid sampai datang ke sekolah serta demo kepada kepala sekolah untuk memindahkan anak-anaknya ke SMA Catalia Cabang 1. Cap buruk itu sendiri akibat penggabungan dengan STM Bakada. Namun untungnya kepala sekolah masih bisa menenangkan para orang tua murid bahwa kabar itu adalah hoax. Namun secara mengejutkan teman Fumi yang bernama Mana mengajak para teman-temannya yang lain untuk mengintai Tatsuya dan kawan-kawan tanpa sepengetahuan Fumi dan saya. Karena mereka menganggap bahwa berita hoax itu adalah perbuatan dari Tatsuya dan kawan-kawan. なんで俺らのこと監視してんだよ。信用できないわ。 Setelah sekian lama mengintai anak-anak STM Bakada, mereka belum juga menemukan bukti karena Tatsuya dan kawan-kawan memang bukanlah pelakunya. Mana kemudian kembali meyakinkan teman-temannya bahwa STM Bakada lah dalang dari semua masalah ini. Akan tetapi Fumi langsung menyangkalnya karena Tatsuya dan kawan-kawan tidak mungkin melakukan hal tersebut. Sementara itu, di perjalanan pulang, anak-anak STM Bakada tidak sengaja menabrak siswi SMA Catalia Cabang 1 yang bernama Yuno. Terlihat ia tidak sengaja menjatuhkan kartu namanya. Noguchi yang melihat hal itu pun mulai mencurigainya karena Yuno yang terlihat panik ketika menyapanya. Karena penasaran, keesokan harinya Tatsuya dan kawan-kawan tanpa rasa takut mereka pergi ke SMA Catalia Cabang 1 guna mencari tahu siapa sebenarnya Yuno serta memberikan kartu namanya yang terjatuh kemarin. Di sana mereka pun berpencar agar lebih cepat menemukan Yuno karena tampak di sana SMA Catalia Cabang 1 ini cukup besar dan sangat high class. Akan tetapi di sana Sohei malah membuat kerusuhan dengan masuk ke kelas cewek-cewek yang sedang belajar. Dan karena para cewek itu ketakutan, tiba-tiba datang security di sana yang langsung mengejar mereka. Tatsuya dan Asada yang sedang berada di sana, mereka berdua diselamatkan oleh Yuno yang mengajaknya untuk bersembunyi di kelasnya. Sementara Sohei dan yang lainnya berhasil kabur dan keluar dari sekolah tersebut. Di sini Tatsuya dan Asada menanyakan kepada Yuno tentang dirinya yang dicurigai telah menyebarkan berita hoax di sosial media dengan alasan Yuno telah membenci Fumi. Namun faktanya ternyata Yuno bukan pelakunya karena dia yang sangat mengagumi Fumi meskipun sudah berbeda sekolah. Lalu ia pun malah menyuruh mereka berdua untuk mengawasi Mana serta segera menjebaknya. Karena ternyata sebelumnya Mana pernah memberitahu bahwa dia sedang melakukan sesuatu untuk pria yang ia cintai. Setelah mengetahui info itu, lantas Tatsuya dan Asada pun langsung mencari Fumi untuk memberitahunya. Di taman, mereka langsung memberitahu Fumi dan menyuruhnya untuk membuat jebakan kepada Mana sebelum menangkapnya. Keesokan harinya di sekolah, semua murid mendapatkan berita lagi yang berisi tentang STM Bakada yang akan membuat sebuah dewan khusus. Tapi ternyata itu adalah jebakan yang dibuat untuk Mana. Karena sebelumnya yang mengetahui pembuatan dewan khusus tersebut hanya Fumi, saya, dan Mana. Dan pada sini nih, akhirnya kejahatan Mana pun terbongkar. Lantas Fumi pun meminta Mana untuk menjelaskan alasan dirinya telah menjelekkan nama sekolahnya sendiri. Akan tetapi secara mengejutkan, Mana malah menjawab jawaban yang membuat Fumi bersedih. Ternyata Mana melakukan ini semua adalah karena dirinya sangat membenci Fumi. Mendengar hal itu, Fumi pun langsung menangis.
Bahkan di kelas, kini Fumi pun jadi goblok dan tidak fokus ketika sedang belajar. Tatsuya dan Asada yang tidak tega melihatnya, mereka mengajak teman-temannya untuk segera menghibur Fumi agar tidak bersedih lagi. Namun usahanya itu hanya sia-sia saja. Bahkan di keesokan harinya, Fumi malah bolos sekolah dan pergi ke taman untuk menenangkan diri. Asada yang melihatnya pun kembali menenangkannya dan mengajaknya makan di kafe sambil curhat tentang masalahnya. Di sisi lain, di waktu yang sama, Tatsuya dan saya yang juga khawatir dengan keadaan Fumi, mereka berdua pun memutuskan untuk mencarinya. Mereka berdua lalu mulai mencari ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Fumi. Namun sayangnya Fumi masih belum ditemukan. Hingga pada akhirnya saya teringat dengan Fumi yang pernah mengajaknya makan di sebuah kafe. Seketika itu juga mereka berdua pun langsung pergi ke kafe tersebut. Sesampainya di sana, mereka malah melihat Fumi dan Asada yang sedang bermesraan. Yang tentu saja itu membuat saya dan Tatsuya merasa cemburu. Mereka berdua lalu memutuskan untuk pergi dari sana dan tidak mengganggu Asada dan Fumi. Keesokan harinya di sekolah, saya terlihat masih canggung kepada Fumi setelah melihat Fumi dan Asada yang berduaan kemarin. Namun ia masih bisa tersenyum dan akan mengikhlaskan Asada kepada Fumi agar persahabatannya dengan Fumi tidak hancur. Namun di sini Fumi membantahnya karena dia sebenarnya menyukai Tatsuya namun belum bisa untuk mengungkapkannya. Saya yang mendengar hal itu pun merasa lega dan langsung meminta maaf karena telah berprasangka buruk kepada Fumi. Kemudian kita akan diperlihatkan dengan orang misterius yang menghajar anak-anak STM Bakada. Bahkan mereka nekat mengobrak-ngabrik basecamp dari Tatsuya serta menghapus pelang STM Bakada dan menggantinya dengan gambar kalajengking. Melihat hal itu, lantas Tatsuya dan kawan-kawan pun langsung mencari pelakunya. Namun saat di depan sekolah, tiba-tiba Tatsuya langsung dihajar oleh orang misterius itu hanya dengan satu pukulan. Dan orang itu bernama Hongo. Ketika teman-temannya akan balas dendam, ternyata Hongo dengan cepat langsung menghilang dari sana. Saat di markas, Tatsuya memperingatkan kepada Asada untuk berhati-hati karena pukulan Hongo sangatlah kuat. Keesokan harinya, tiba-tiba wali kelas memperkenalkan murid pindahan baru, yang ternyata itu adalah Hongo dan kawan-kawannya. Melihat hal itu, Tatsuya pun hanya bisa terdiam karena dirinya masih belum pulih 100%. Akan tetapi, ternyata dengan cepat Hongo mendapatkan banyak bawahan di STM Bakada, karena dia yang menghajar dan mengancam anak-anak STM Bakada untuk mengikutinya. Nanda temera. Fumi yang melihat hal itu pun memohon kepada kepala sekolahnya yang bernama Sayoji untuk mengeluarkan Hongo dari sekolah. Namun Sayoji menolaknya dan meminta Fumi untuk tetap bersabar. Kemudian berita hoax yang menjelekkan nama SMA Catalia bermunculan lagi di media sosial. Dan di sini Fumi pun langsung menyangka kalau semua itu adalah ulahnya Mana. Karena ia yang tidak pernah masuk sekolah lagi semenjak Fumi membongkar semua kebusukannya. Dan untuk memastikannya, Fumi pun mengajak saya untuk menemui Mana setelah pulang sekolah. Pada saat di perjalanan, mereka tidak sengaja melihat Mana yang sedang menuju ke suatu tempat. Mereka berdua lalu mengikutinya dari belakang, yang ternyata Mana sedang menemui Sayoji. Dan pada sini ini kita jadi tahu bahwa ternyata dalang dibalik semua masalah ini adalah Sayoji, yang tidak lain adalah kepala sekolah SMA Catalia. Karena Manalah yang disuruh Sayoji untuk terus menjelekkan sekolah Catalia cabang 2 dan STM Bakada agar reputasi sekolah itu semakin buruk. Agar kepala sekolah STM Bakada mau menjual tanahnya itu kepadanya. Sementara alasan Mana mau mengikuti perintah Sayoji itu adalah karena Mana menyukai Sayoji. Namun karena Mana telah menyelesaikan misinya, kini Sayoji tidak membutuhkannya lagi, lalu pergi meninggalkannya.
Di sekolah, Tatsuya pun memutuskan untuk berperang dengan Hongo untuk balas dendam karena berita kekalahan STM Bakada yang sudah tersebar luas ke STM-STM di sana, termasuk sekolah rival STM Bakada yang kini telah meremehkannya karena STM Bakada telah dikalahkan. 情けねえな。やるか。当たり前だろ。 Di waktu yang sama, Sayoji menyuruh para siswa SMA Catalia untuk berkumpul esok hari karena dia yang akan menyampaikan pengumuman tentang SMA Catalia cabang 2 yang akan dibubarkan. 明日の集会で発表する。失礼。 Tibalah hari tawuran antara Tatsuya dan Hongo bersamaan dengan pengumuman pembubaran SMA Catalia cabang 2. この第二カトレア学院は廃校になります。 てめえら。 なあおめえら始めようぜ。 Dan peperangan pun dimulai. Seketika itu juga Tatsuya dan kawan-kawan langsung melawan dengan sekuat tenaga satu persatu anak buah Hongo. Karena Hongo sudah menunggu Tatsuya di salah satu kelas untuk duel 1 lawan 1. Tampak baku hantam yang terjadi sangatlah imbang. Ketika di tangga, Sohei mulai memberanikan diri untuk melawan musuhnya yang menghadang. ここは俺に任せて、お前ら先行ってろ。マジ任せましたよ。了解。 Sementara Asada akan melawan tangan kanan dari Hongo di lantai 2. Lantas Asada pun menyuruh Tatsuya untuk terlebih dahulu pergi ke lantai atas untuk duel 1 lawan 1 dengan Hongo. 達也お前は先行けゴミ本郷来たな。誠魂なめんなよ。 Terlihat di awal Asada sangat kesulitan untuk menghadapi lawannya. Sementara Tatsuya juga kewalahan menghadapi kekuatan Hongo yang overpower. お前はどうして戦ってんだ。続きやろうぜ。 Di sisi lain, Sohei yang akan baku hantam dengan lawannya, ia malah kabur dan kembali ke lantai bawah. Dan ketika STM Bakada mulai terdesak, secara mengejutkan Mazuki dan Madoba dari STM Ukanjin datang untuk membantu STM Bakada. Karena STM Ukanjin tidak ingin STM Bakada dikalahkan begitu saja. Jelas saja dengan kedatangan mereka berdua membuat Tatsuya dan kawan-kawan semakin unggul. Terlebih lagi, Asada juga mulai bangkit dan membalikan keadaan. Hingga pada akhirnya ia pun berhasil mengalahkan lawannya. Sementara itu, Tatsuya yang sedang dibantai habis oleh Hongo mulai mencoba untuk bangkit lagi. Hingga pada akhirnya Tatsuya pun berhasil mengalahkan Hongo. Dan Tatsuya serta kawan-kawannya pun berhasil memenangkan tawuran itu, serta merebut kembali kekuasaan di STM Bakada. Di waktu yang sama, Sayoji yang sedang menyampaikan pengumumannya, tiba-tiba Fumi langsung naik ke atas panggung untuk berpidato. Ia lalu menyampaikan tentang STM Bakada yang memang tidak layak untuk dijadikan tempat belajar, dan ia seperti mendukung sekolah itu untuk dibubarkan.
Namun di akhir pidatonya, Fumi membongkar pelaku sebenarnya tentang berita yang menjelekkan STM Bakada dan SMA Catalia Cabang 2 adalah salah satu guru di sana dengan memanfaatkan murid Catalia. Fumi juga memberitahu bahwa guru itu telah menyogok Honggo dan gengnya untuk lebih menjelekkan STM Bakada agar sekolah itu bisa dijual dan dijadikan mall. Fumi juga menegaskan bahwa ia menolak keras pembubaran sekolah itu. Sontak semua murid yang mendengar hal itu pun langsung tepuk tangan seperti setuju dengan pendapat Fumi. Terlebih lagi, kepala sekolah STM Bakada juga datang ke sana dan menyampaikan kalau ia tidak akan membubarkan sekolah itu karena dia juga telah menolak rencana Sayoji. Dan pada akhirnya sekolah Catalia Cabang 2 pun tidak jadi dibubarkan. 白紙に戻すことを約束します。 Setelah semua masalah itu selesai, hubungan Tatsuya dan kawan-kawan dengan Fumi kini menjadi lebih akrab. これだからお嬢様が食べてみたいかも。今度連れてってよ。 Akan tetapi, hal itu malah membuat Makoto dan Yuki ingin berkhianat kepada Tatsuya dan memutuskan untuk menjadi musuhnya. Karena semenjak kenal dengan SMA Catalia, kini Tatsuya tidak seganas dulu. Seketika itu juga, Makoto dan Yuki pun mengajak Tatsuya dan kawan-kawannya untuk tawuran di sana, memperebutkan kekuasaan di STM Bakada. Tatsuya, 俺らもお前には従わねえわ。頭だよな。 やるか。ああ。 Dan film pun selesai.